Baik, saudara-saudari, kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Saudara-saudari dengar suara saya? Ya, dengar. Jelas ya? Baik. Amin. Tuhan, kami semua berlindung di bawah penudungan darah Adi-Mu. Amin. Tuhan, untuk malam hari ini, kami Ya. akan membicarakan asal-usul dan petualangan daripada setan musuh Allah. Oh, Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Kami Amin. bersandar kepada Kristus yang mati. Kami Ya. juga bersandar kepada Kristus yang sudah bangkit. Amin. Hari ini Dikau bertahta di atas segala langit. Bahkan Amin. Dikau juga bertahta di dalam roh kami. Dikau sudah menjadi hayat kekal kami. Tuhan Yesus, rahmati malam ini. Setiap perkataan firman, benar-benar ada kuasa-Mu yang bekerja. Kuasa-Mu inilah Tuhan, yang memberikan terang, hikmat, dan wahyu kepada setiap anak-anak Allah. Supaya kami tahu dan paham, Tuhan, terhadap seluk-beluk dan pekerjaan musuh, Tuhan yang menggerogoti, yang Tuhan ingin menggagalkan rencana Allah. Tuhan, biarlah kami tetap boleh berlindung di bawah diri-Mu, Tuhan. Di dalam penghidupan gereja, bersama segenap kaum saleh, kami Amin. bersatu di dalam roh. Urapi firman-Mu pada malam ini, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudari, sebelum saya lanjutkan persekutuan saya, cuma sekedar mengingat saudara-saudari ya, bahwa buku pelajaran kebenaran volume 1 sudah tersedia di kantor pelayanan gereja. Saudara-saudari bisa menghubungi Saudara Budianto Lim, ya. Baik, saudara-saudari, malam ini kita memasuki satu beban yang cukup serius ya, yang cukup dalam dan tidak mudah. Kenapa, saudara-saudari? Karena malam ini kita akan membicarakan asal-usul setan dalam petualangannya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, perlu tetap kita berada di dalam roh. Ya, perlu tetap saudara-saudari mendoakan, kita saling mendoakan. Nah, saudara-saudari, banyak orang Kristen berkata, kita orang Kristen tidak usah bicara setan, setan itu tidak ada. Banyak orang Kristen berkata seperti itu. Banyak orang Kristen, jangan percaya, itu takhayul. Ya, saudara-saudari, malam ini rahasianya akan disingkapkan. Bahwa sesungguhnya setan itu ada. Ya, setan itu adalah musuh Allah. Setan itu, saudara-saudari, artinya adalah penentang. Arti kata setan itu adalah penentang. Nah, dia selain musuh Allah, dia juga adalah seteru Allah. Musuh itu adalah lawan Allah di luar kerajaan Allah. Allah memiliki kerajaan. Dia bertahta di langit tingkat ketiga. Dia dilayani oleh berlaksa-laksa malaikat. Nah, salah satu malaikatnya yang tertinggi, yang tercantik, ya, yang tersempurna, itulah yang memberontak. Nah, oleh sebab itu, setan ini, dia menyerang Allah, dia menyerang Allah dalam dua aspek. Satu, dia sebagai musuh, satunya lagi dia sebagai seteru. Ya, jadi saya ulangi, musuh itu adalah lawan di luar kerajaan. Tetapi seteru itu adalah lawan di dalam kerajaan. Jadi artinya dalam bahasa sehari-hari itu, setan itu adalah orang dalam. Orang yang bergaul dengan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Bahkan setan itu sebelum dia jatuh, ya, menjadi pendosa, dia adalah orang yang melayani, dia adalah satu makhluk yang melayani Allah. Nah, saudara-saudari, kita juga harus tahu bahwa setan itu adalah makhluk yang rohani. Ini jangan sampai kita lupa. Ini harus dibawai. Setan itu juga adalah makhluk yang rohani. Sebelum kejatuhannya, ya, dia adalah salah satu di antara kerub yang melayani Allah. Baik, saudara-saudari, malam hari ini saya akan lebih banyak menayangkan fakta Alkitab, pembacaan Alkitab ya. Cukup banyak sekali Alkitab yang saya akan ditampilkan dan kita akan baca bersama-sama. Jadi saya berharap supaya saudara-saudari tetap dalam roh, ya, karena kita membicarakan musuh Allah harus ada dasarnya. Saya tidak berani berbicara dengan kekuatan saya, perkataan saya, tapi dasarnya kembali kepada firman Allah yang hidup sebagai pedang roh itu. Amin, saudara-saudari. Kita baca sama-sama judulnya, saudara. Asal usul setan dalam petualangannya. Lanjut. Ya. Lanjut, saudara-saudari.
Kita baca lagi bersama. Asal usul setan. Asalnya adalah malaikat kepala terhormat ciptaan yang Allah. sempurna Makhluk memiliki yang sempurna memiliki kuasa sebagai raja pun jabatan sebagai raja pun jabatan sebagai imam. Saudara-saudari, asal mula daripada setan itu adalah malaikat kepala. Ini luar biasa, saudara-saudari. Perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah menciptakan setan. Saudara-saudari, ini perlu digarisbawahi. Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah selalu menciptakan yang baik dan yang sempurna dan terhormat. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa setan ini sebelum dia jatuh, sebelum dia disebut setan atau iblis, atau sebutan-sebutan yang lainnya, dia ini adalah malaikat kepala, ciptaan Allah. Jadi setan ini dulunya adalah malaikat ciptaan Allah. Disebut juga dia adalah kerub. Ya, kerub ini adalah empat makhluk hidup, ya, yang diberi otoritas oleh Allah untuk menjaga, menguasai alam semesta ini. Nah, dia juga memiliki satu kesempurnaan, ya, punya kuasa sebagai raja, ya, dan juga sebagai imam. Jadi setan ini, saudara-saudari, dia memiliki jabatan raja. Dia juga memiliki jabatan imam. Nanti ayat-ayat yang kita baca ini akan membuktikan, ya, bahwa iblis itu sebelumnya dia adalah raja, sebelumnya dia juga adalah imam. Lanjut. Kita baca, saudara-saudari, Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 14 bersama-sama. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Tirus. Katakanlah, inilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat maha indah. Baik, saudara-saudari, di sini ada perkataan. Seolah-olah di dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat 12 ini, perkataan ini ditujukan kepada Raja Tirus, ya. Saudara-saudari, dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan memakai, ya, paling tidak itu ada dua raja. Yang satu Raja Nebukadnezar, Raja Babel, itu melambangkan Satan atau setan. Kedua adalah Raja Tirus yang juga melambangkan setan. Ya, oleh sebab itu, ketika nanti kita membaca Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 14 ini, gambaran ini walaupun disebut Raja Tirus, tetapi sesungguhnya gambaran ini ditujukan kepada siapa? Setan itu. Ya. Nah, saudara-saudari, kalau kita perhatikan setan, ya, di dalam Alkitab, setan itu digambarkan seperti seekor domba jantan yang bertanduk. Kita sering melihat gambar domba jantan bertanduk itu di dalam gambar bintang, pentagram, ya. Nah, kemudian ada lingkaran. Itu tandanya lambang daripada setan itu tersendiri. Kita baca selanjutnya, saudara-saudari, ayat berikutnya. Sama-sama, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, Penuh segala batu batu permata yang berharga, jaspis merah, solid hijau, jaspis hijau, papirus, nefrit, udara dan malakit. patahannya Diperbuat dari emas dan disediakan pada hari kan tempatmu dengan kerub yang berjaga, di gunung Allah berada dan berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Amin. Baik, saudara-saudari, perhatikan ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan. Di sini dikatakan, bisa dibantu di mute. Di sini dikatakan, engkau di Taman Eden. Saudara-saudari, Taman Eden yang ditulis melihat bisa dibantu di mute. Oke, saudara-saudari masih dengar suara saya? Amin. Masih. Amin. Oke, baik. Saudara-saudari, dikatakan di ayat 13, engkau di Taman Eden. Saudara-saudari, Eden ini bukan Eden di dalam kitab Kejadian pasal 1, tempat
Adam tinggal, bukan. Tapi Eden ini, saudara-saudari, ditujukan kepada taman Allah. Ya, dikatakan taman Allah itu penuh dengan segala batu permata yang berharga. Tadi sudah disebutkan ada yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Ya, tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Saudara-saudari, ini sangat luar biasa. Berarti kita bisa melihat satu gambaran bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini memberikan satu kedudukan yang sangat tinggi ya kepada malaikat ini, yaitu setan, sebelum dia jatuh. Dikatakan lagi, ku berikan tempatmu dekat kerub. Kerub itu adalah, saudara-saudari, kerub itu adalah 4 makhluk hidup. Ya, yang oleh Allah diberikan tugas ya untuk mengepalai kalikah, untuk menyembah kepada Allah. Nah, dulunya setan ini adalah imam besar yang memimpin penyembahan kepada Allah secara universal. Jadi dari sini kita melihat, saudara-saudari, bahwa sesungguhnya setan itu dulunya adalah malaikat yang tertinggi. Dia adalah raja dari segala bintang-bintang, artinya malaikat-malaikat. Ya. Baik, kita lanjut. Kita baca ayat selanjutnya. Ayub pasal 38 ayat 4-7. Mari kita baca bersama. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Apakah yang Mengetahuinya. Apakah yang telah merentangkan tali pengetahuinya? Siapakah yang telah Apakah seni dilantak dan Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Apakah seni dilantak dan siapakah yang memasang batu-batu penjurunya? pada waktu bintang-bintang fajar Fajar bersorak-sorak bersorak-sorak bersama dan semua anak anak Allah Allah bersorak-sorak. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Di ayat 4 dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Oke, baik, saya lanjut, saudara-saudari. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saudara-saudari, dari kitab Ayub ini, saudara-saudari, kita bisa melihat, ya, sebelum meletakkan dasar bumi, malaikat itu sudah ada, saudara-saudari. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, ayat 1, kita bisa melihat pada awal mulanya, Allah itu dikatakan menciptakan langit dan bumi. Tetapi sesungguhnya, berdasarkan kitab Ayub ini, kita melihat, pada waktu Allah menciptakan, Allah meletakkan dasar bumi, di ayat 7 dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Bintang fajar, anak-anak Allah, ini ditujukan kepada para malaikat-malaikat, termasuk di dalamnya adalah setan sebelum dia jatuh. Dari sini kita bisa melihat, saudara-saudari, bahwa jauh, ya, kita tidak pernah tahu kapan itu waktunya. Berapa juta tahun yang lalu kita tidak pernah tahu. Bahwa awal mulanya Allah menciptakan langit. Ya, tapi sebelum Allah meletakkan dasar bumi, malaikat itu sudah ada. Berarti urut-urutannya tentu Allah menciptakan langit dan malaikat, ya, itu tidak jauh jangka waktunya, saudara-saudari. Ya, oleh sebab itu di ayat ke-7 dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Kemudian kita baca lanjut, saudara-saudari. Yang poin B sama-sama. Asalnya adalah malaikat cemerlang ciptaan Allah ya, yang sudah ada sejak fajar jagat raya. Kita baca di Yesaya 14:12.
Wah, engkau sudah jatuh Sudah dari jatuh langit. dari langit. Hai bintang timur putra Putra fajar. fajar. Engkau Engkau sudah sudah dipecahkan dipecahkan dan dan jatuh jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. bangsa. Saudara-saudari, kita perhatikan. Kalau kita baca di catatan kaki, ya, dalam bahasa Latinnya, bintang timur, putra fajar, dalam disebut Vulgata, diterjemahkan sebagai Lucifer. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani-nya juga diterjemahkan sebagai Lucifer. Jadi bintang timur ini, saudara-saudari, ya, dia disebut sebagai nama sebutannya adalah Lucifer. Nah, kenapa dia juga dikatakan sebagai putra fajar? Saudara-saudari, karena pada waktu awal penciptaan, pertama kali fajar menyingsing di alam semesta ini, ya, saat itu pula Allah juga menciptakan malaikat ini, saudara-saudari. Makanya dia disebut putra fajar. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya betapa hebatnya ya setan sebelum dia jatuh. Betapa sempurnanya kedudukan posisi yang Allah percayakan kepada dia itu sangat luar biasa dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Ya, kemudian kita baca selanjutnya, saudara-saudari. Nah, sampai di poin C ini, saudara-saudari, ada satu kondisi, ya. Setan itu mulai melakukan satu petualangannya. Baik, kita baca bersama-sama. Petualangan setan. Sebab petualangan setan yaitu kesombongan. Yeskiel pasal 28 ayat 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ya, saudara-saudari, di sini ada satu perkataan yang sangat penting. Karena hatimu. Ya, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Saudara-saudari, kita harus memperhatikan hati kita. Kemurnian hati kita. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Satan sebelum jatuh, Lucifer sebelum jatuh, dia memiliki satu hati. Hati yang bagaimana, saudara-saudari? Kita baca selanjutnya. Lanjut. Tujuan petualangan Allah. Tujuan petualangan. Yesaya 14:13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, saudara-saudari, Yesaya pasal 14 ayat 13-14 ini jelas dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 5 kali ya Satan ini menyebutkan aku hendak. Dan yang terakhir yang dia katakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudari, akar daripada Satan itu adalah kesombongan. Ya. Dan kesombongan ini dasarnya karena dia memang punya modal, saudara-saudari. Ya, dia bukan sombong asal sombong, tapi dia betul-betul memiliki modal. Ya, dia malaikat yang sempurna. Dia mendapatkan posisi yang tertinggi di antara segala malaikat yang diciptakan oleh Allah. Dalam hal ini kita bisa melihat betapa besarnya hati Allah. Allah tidak pernah khawatir. Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada semua makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, iblis mengambil kebebasan yang Allah berikan itu. Ya, muncul pertama kali dari hatinya. Yang merasa dia baik, yang merasa dia cantik, molek, dia sempurna. Ya, bahkan dia menjadi memiliki jabatan raja. Bahkan dia juga memiliki jabatan imam yang mengepalai segala malaikat,
juga keempat kerub untuk menyembah kepada Allah. Perkara inilah yang membuat setan tersebut diam-diam dia memiliki satu ambisi. Saudara-saudari, ini juga peringatan bagi kita. Sebagai orang yang melayani, saudara-saudari, kita harus belajar memiliki hati yang murni. Tadi di depan saya katakan bahwa setan itu, dia juga adalah makhluk yang rohani. Kenapa disebut makhluk yang rohani? Karena bermula sebelum dia jatuh, sebelum dia dibuang oleh Allah, dia adalah orang yang memimpin malaikat-malaikat yang lain untuk menyembah kepada Allah. Dia adalah imam besar yang memimpin ya semua malaikat menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu, Lucifer ini, setan ini sangat mahir terhadap urusan, terhadap perkara-perkara yang rohani. Nah, saudara-saudari, sebagai orang yang melayani Tuhan, saudara-saudari, kita harus belajar apa? Merendahkan diri kita. Ya, kita lihat Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia bertahta di atas segala langit-langit tingkat yang ketiga. Dia dilayani oleh berlaksa-laksa malaikat. Namun, saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus rela turun ke dalam dunia ini, menjadi seorang manusia. Ya, ketika dia hidup di dunia sebagai seorang manusia, dia tidak dilahirkan dari keluarga raja, tapi dari keluarga yang miskin, seorang anak tukang kayu. Saudara-saudari, dia merendahkan diri, dia tunduk, dia taat, bahkan dia sampai taat mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ketika kita melihat sosok Tuhan kita Yesus Kristus, sosok inilah yang bertentangan dengan iblis. Ya, Satan itu dia meninggikan dirinya, dia mengangkat derajatnya. Nah, saudara-saudari, sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggikan diri kita. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, di dalam PowerPoint tidak ada, saya bacakan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara-saudari, firman ini melukiskan diri siapa, saudara-saudari? Seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapatkan satu pernyataan dari Allah. Ya, suatu saat dia pernah dibawa oleh Allah ke langit tingkat ketiga. Ya, dia juga pernah dibawa oleh Allah ke dalam dunia orang yang mati. Pernyataan ini, saudara-saudari, kepada Rasul Paulus, ini bukan perkara kecil. Ya, kalau kita mendapatkan hal seperti Paulus, mungkin dengan mudah kita akan jatuh. Mungkin dengan mudah kita akan menjadi sombong. Saudara-saudari, apakah Paulus tidak bisa sombong? Bisa, saudara-saudari. Apakah Paulus tidak bisa tinggi hati? Bisa. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan ya utusan iblis, satu duri, yaitu satu penyakit. Penyakit ini diizinkan oleh Tuhan menimpa diri Paulus, yaitu dia kena satu penyakit di matanya, ya, kurang lebih semacam penyakit glaukoma begitu. Nah, ketika dia sakit, ya Paulus berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali, tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya terakhir menjawab apa? Kasih karuniaku cukup kamu pakai. Nah, saudara-saudari, terhadap anak-anaknya, saudara-saudari, kadang-kadang Tuhan itu bisa menjaga kita. Ya, oleh sebab itu kita jangan cepat-cepat salah paham. Kenapa aku sakit? Kenapa ada musibah ini? Kenapa ada musibah itu? Kenapa ada masalah ini? Saudara-saudari, sesungguhnya kesulitan-kesulitan itu, masalah-masalah itu bisa jadi merupakan perlindungan Tuhan ya terhadap diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam perangkap si jahat. Yaitu apa? Sifat ya yang membuat diri kita itu bisa menjadi sombong. Saudara-saudari, saya akan bacakan lagi ya di satu ayat, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan, demikian juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah atau mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudari, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 mendorong kepada kita supaya kita harus berjaga-jaga.
melawan iblis. Kalau iblis menyombongkan diri, kita harus berjaga-jaga apa saudari, supaya kita belajar merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain. Ya, kita harus belajar tunduk dan taat. Saudara-saudari, prinsip tunduk dan taat ini, saudara-saudari, terutama tunduk ini, ya, tunduk adalah yang di dalam batin kita, sedangkan taat itu adalah ekspresi yang di luar melalui perbuatan atau tindakan kita. Nah, tunduk ini, saudara-saudari, memiliki satu pengaruh yang sangat besar terhadap kerohanian kita. Seseorang yang tunduk, ketundukan ini bisa mengundang berkat itu masuk ke dalam diri kita. Ketundukan ini juga bisa menjadi berkat hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai pelayanan kita. Tetapi ketika kita mulai tidak tunduk, saudara-saudari, maka hadirat Tuhan pasti akan meninggalkan kita. Nah, saudara-saudari, perkara ini bukanlah satu perkara yang sederhana. Ya, perkara ini bukanlah satu perkara yang mudah. Banyak sekali anak-anak Allah tidak bisa berkoordinasi dengan saudara-saudari yang lain. Kadang-kadang dalam pelayanan kita bisa tidak puas terhadap saudara-saudari sesama tim pelayanan kita. Bahkan kadang-kadang dalam penghidupan gereja, dalam pelayanan, kita pun juga kadang-kadang bisa saja tidak puas terhadap pengaturan gereja. Ya, kita diam-diam ada cerita di dalam hati kita. Nah, saudara-saudari, itu akhirnya membuat kita ini justru menjadi seteru dengan Allah tanpa kita sadari. Seolah-olah kita bermusuhan, berseteru, beda paham, ya, ada perselisihan dengan saudara atau saudari kita. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, kita membangun permusuhan dengan Allah. Saudara-saudari, saya ada satu pengalaman, ya. Ini pengalaman sudah cukup lama. Mungkin pada waktu itu umur saya belum ada 30, ya. Belum 30. Waktu itu saya dengan beberapa saudara-saudara, kami melayani pekerjaan anak-anak, ya. Waktu itu saya jadi koordinator anak-anak, ya. Kami bersekutu beberapa saudara-saudara. Kemudian ada satu acara, kami sudah sekutukan baik, kami sudah putuskan demikian. Lantas kami bertemu dengan penatua pada waktu itu. Nah, penatua pada waktu itu adalah penatua muda, ya, saudara Chin Wei, mungkin saudara-saudara tahu, ya, saudara Hardi. Nah, di luar dugaan kami semua, pada waktu kami mengutarakan persekutuan kami, keputusan dari persekutuan itu, ternyata Coach Chin Wei ini, saudara Hardi ini tidak setuju. Dia bilang jangan dikerjakan dulu, ya. Nah, waktu itu kami langsung emosi, ya. Waktu itu kita masih muda, ya. Kita tuh emosi. Kita ngomel gitu loh, kok bisa nih, padahal sudah jauh-jauh hari sudah kita persiapkan sekutu, tapi saudara kita tetap mengatakan jangan dilakukan terlebih dahulu. Nah, singkat cerita, persekutuan itu sudah selesai, tapi saya jengkel gitu, ya. Beberapa saudara juga jengkel, juga marah. Ini kenapa demikian sih? Waktu sekutu beliau tidak bersama-sama, tapi setelah hasil diputuskan beliau tidak setuju, tidak amin, ya. Nah, saudara-saudari, pulang dari persekutuan itu malamnya, sebelum tidur saya mesti berdoa, ya. Pada saat saya berdoa, saudara-saudari, betul-betul tidak ada langit yang cerah. Pada waktu saya berdoa, betul-betul gelap. Saya merasakan ada satu tekanan yang begitu dahsyat di dalam hati saya. Ya, saya nggak tahu kenapa ini. Ada apa yang salah ini? Saya tidur pun juga gelisah. Nggak bisa tidur semalaman itu, sampai pagi. Ya, gelisah sekali. Besok paginya, saudara-saudara, saya ditelepon oleh seorang saudara yang pada waktu itu juga ikut bersekutu. Nah, saudara ini berkata, Saudara Liguan, kamu nggak boleh bersikap seperti itu terhadap penatua. Ya, saya diam, saya nggak berani ngomong. Kalau kamu bersikap seperti itu nggak baik, gitu ya. Kamu nanti akan kehilangan penyertaan Tuhan. Kamu gelap. Saya langsung dek, saudara-saudara. Saya langsung dek. Ini benar pengalaman saya. Terus saya bilang sama saudara itu, saudara, berarti yang saya alami tadi malam itu saya doa, saya nggak ada terang, saya merasa tertekan. Waktu saya tidur itu gelap sekali, rasanya gelisah hati saya, seperti ada sesuatu apa yang terjadi menimpa saya.
oh berarti saya sudah melanggar. Ya, saya sudah tanpa saya sadar, saya sudah melawan atau memberontak. Karena saya merasa saya benar, ya. Saya merasa saya benar. Nah, kemudian setelah itu saya berterima kasih sama saudara itu. Terima kasih. Saudara tahu enggak siapa saudara tersebut? Saudara itu namanya Pak Nanang, ya, Pak Nanang yang di Hall Kenjeran. Ya, saya rasa pasti banyak saudara-saudara yang tahu, ya. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih ada orang yang berani mengingatkan diri kepada saya. Terus kemudian saya langsung telepon. Saya langsung telepon dengan beberapa saudara yang pada waktu itu sama-sama marah dengan saya. Saya tanya sama mereka satu persatu, ya apa perasaanmu tadi malam? Saudara-saudara itu berkata, sama seperti saya. Iya, aku gelap. Aku seolah-olah kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan wajah Tuhan. Tidak ada langit yang cerah. Saya telepon lagi sama saudara yang lain, demikian. Akhirnya kami bersepakat, ya. Saya berkata, kalau begitu, ayo nanti malam kita sama-sama telepon Coach Indwe, minta maaf, minta didoakan. Saudara-saudari, ini betul-betul terjadi. Ya, malam itu saudara-saudari, ya, saya telepon beberapa saudara juga telepon. Kita minta maaf. Coach Indwe bilang, nggak apa-apa, Guan, biasa itu. Terus saya minta Coach Indwe doakan, ya, karena saya tahu ketika saya didoakan nanti saya yakin kuasa kegelapan itu akan sirna, hadirat Tuhan akan kembali, ya, memenuhi diri saya. Benar, saudara-saudari. Ketika Coach Indwe waktu itu mendoakan kami, ya, ada tiga, termasuk saya ada tiga saudara, ya. Maka kita semua memiliki perasaan yang sama, ya. Hari itu, malam itu juga kita sukacita. Nah, semenjak saat itu, saudara-saudari, sampai hari ini, saya sudah kapok-pok, saya tidak berani lagi, ya, mengulangi peristiwa yang lalu. Saya belajar dari lubuk hati yang paling dalam. Saya belajar dari dalam roh saya. Saya tidak mau masuk perangkap si jahat. Ya, ini bukan soal benar atau salah, bukan, saudara-saudari. Tapi ini adalah masalah otoritas. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada wakil otoritasnya, kita harus belajar, ya, dengan hati yang tunduk di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Ini adalah pengalaman saya yang pernah saya alami. Baik, kemudian kita lanjut, saudara-saudari, tahap petualangan. Ya, kita baca bersama-sama. Petualangan setan bersemi dari niatnya yang jahat, ingin mendongkel tahta dan daulat Allah. Amin. Setan tidak bergerak sendiri, dia menyeret sepertiga malaikat-malaikat untuk bersama-sama dengan dia memberontak kepada Allah. Ya, saudara-saudari, kemudian kita lanjut kitab Wahyu pasal 12 ayat 4 dan 9. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan, menelan anaknya. Perempuan itu melahirkannya. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi sama-sama dengan malaikat-malaikat. Ke bawah. Malaikat-malaikatnya. Baik, sekalian kita baca Sekalian kita baca Matius 25 ayat 41. Matius pasal 25 ayat 41. Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah Allah dari hadapan ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Baik. Oke, baik. Baik, saudara-saudari. Ketika kita membaca Wahyu pasal 12 ayat 4 sampai 9 tadi, ternyata iblis itu betul-betul satu makhluk yang sangat licik. Dia tidak mau jatuh sendirian. Dia tidak mau dihukum sendirian. Dia mempengaruhi, ya. Dia menghasut sepertiga dari malaikat-malaikat. Bintang-bintang di langit itu adalah para malaikat-malaikat. Saudara-saudari, sepertiga itu bukan jumlah yang sedikit. Sepertiga itu adalah jumlah yang sangat besar. Ya. Kemudian dia mempengaruhi segenap malaikat itu, sehingga ketika
Allah menghukum, membuang mereka ke bumi, sepertiga dari malaikat itu turun, ya, terbuang, diusir keluar dari Taman Eden Allah, gunung Allah, ke bumi ini. Nah, saudara-saudari, inilah sifat iblis. Jadi saudara-saudari harus perhatikan, iblis itu memiliki satu karakteristik. Karakteristik ini akan tetap dia lakukan, akan tetap dia kerjakan, akan tetap dia jalankan di dalam setiap manusia, khususnya anak-anak Allah. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin selain malaikat-malaikat, juga adalah manusia yang sudah ditebus oleh Allah ini untuk jatuh bersama-sama dengan dia. Ya, paling tidak saudara-saudari, orang yang sudah percaya Tuhan tidak masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi kalau orang yang sudah percaya Tuhan ini tanpa dia sadari, dia mengikuti arahan daripada kuasa si jahat ini, tentu dia tidak bisa meraja bersama Tuhan dalam pesta pernikahan anak domba. Ya, itu adalah satu kerugian yang besar buat setiap anak-anak Allah yang menanti-nantikan ya hari pesta pernikahan ini sebagai upah pahala bagi kita yang mengasihi dan melayani Tuhan. Tetapi justru kalau kita tanpa sadar mengikuti iblis ini, kita akan dimasukkan ke dalam kegelapan, ratap, tangis, dan kertak gigi selama berapa tahun? 1000 tahun. Saudara-saudari, jadi saya ulangi lagi, sifat iblis itu, dia sombong. Ya, banyak orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dia memiliki kesombongan tersembunyi. Kesombongannya tidak langsung terlihat. Ya, tetapi apa? Ada rasa yang tidak puas. Iblis tidak bisa berjalan bersama-sama dengan malaikat yang lain. Dia ingin lebih dan lebih dan lebih. Dia ingin lain daripada yang lain. Saudara-saudari, penghidupan gereja adalah penghidupan tubuh. Kita harus bisa berkoordinasi dengan saudara-saudari yang lain. Kita harus menempatkan diri di bawah saudara-saudari yang lain supaya kita bisa berkoordinasi. Betul tidak, saudara-saudari? Tapi iblis, dia tidak bisa menempatkan dirinya di bawah malaikat-malaikat yang lain. Ya, memang benar, kedudukan dia itu tinggi. Tetapi semestinya, ya, dia harus belajar menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Dia harus tunduk, dia harus taat kepada pengaturan ketetapan yang sudah Tuhan aturkan. Tetapi iblis tidak bisa melakukan itu, saudara-saudari. Kenapa? Karena di dalam dirinya dia merasa lebih segala-galanya dari malaikat. Ya. Nah, itulah yang membuat dia jatuh ke dalam satu kesombongan. Itulah yang membuat dia memiliki ambisi, ingin ya menyatakan kemuliaannya dia, yaitu dia ingin duduk setara, bahkan ingin melebihi Allah. Amin, saudara-saudari. Dalam pelayanan saudari, kita harus belajar bisa berkoordinasi dengan saudara-saudari yang lain. Kita melihat di dalam Alkitab, ya, pemberontakan Bani Korah, Datan, Abiram. Kita melihat mereka ini selalu bekerja secara berkelompok. Betul tidak, saudara-saudari? Ketika mereka bergerak, ya, ternyata pergerakan mereka itu adalah satu kelompok yang besar. Kita melihat berita ini beberapa waktu yang lalu, kita sudah sama-sama menikmati berita ini. Ini adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan. Sehingga akhirnya Allah harus menghukum bukan hanya 1-2 orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Allah hukum. Mereka menjadi orang-orang yang mati. Nah, saudara-saudari, kita baca selanjutnya lagi. Di Efesus pasal 2 ayat 2. Baik, kita baca. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Gudangnya kok kidul Kita baca selanjutnya Efesus pasal 6 ayat 12. ya toh Mbak, dari selatan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang ini, melawan roh jahat di udara. Saudara-saudari, oke, baik. Saudara-saudari, Efesus pasal 22 dikatakan, kamu hidup
karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kemudian di Efesus 6:12 dikatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, ya, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata iblis ini setelah dia dibuang oleh Allah, dia membentuk kerajaannya. Ya, oleh sebab itu ada perkataan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, kemudian roh-roh jahat di udara. Saudara-saudari, kita harus tahu, kekuasaan iblis itu melingkupi 3 wilayah. Yang pertama di udara, di angkasa. Ya, kemudian yang kedua di bumi. Dan terakhir yang ketiga di air, dalam air. Saudara-saudari, kita membaca di Markus pasal 5 ya, ayat 8 sampai 13, itu ada kisah seorang yang kerasukan setan, ya. Kemudian Tuhan mengusir. Tapi setan ini minta supaya roh mereka itu diusir, dipindahkan ke babi. Karena jumlah mereka itu banyak. Itu yang disebut legion. Ya. Kemudian Tuhan menuruti, diusir, mereka masuk ke dalam babi-babi, dan jumlah babi itu 2000. Namun apa yang terjadi? Begitu roh itu masuk ke dalam babi, babi-babi ini lari. Dia terjun bebas dari jurang masuk ke dalam danau. Dan mati lemas di dalam air. Saudara-saudari, air itu adalah tempatnya setan. Ya, air itu adalah tempatnya setan, saudara-saudari. Nah, kenapa bisa demikian, saudara-saudari? Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab, ya. Pada waktu Tuhan di Matius pasal 8 23 sampai 27, waktu Tuhan di atas perahu. Terus tiba-tiba angin ini menjadi angin badai, ya, menjadi badai. Kemudian ombak dia juga naik ke atas, menggulung-gulung. Ya, sehingga perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus itu naik turun seperti perahu yang hampir tenggelam. Pada waktu itu, murid-murid sangat ketakutan. Mereka berkata, wah, kita ini pasti binasa ini, sebentar lagi tenggelam. Kemudian dia mencari di mana Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus lagi tidur, saudara-saudari. Dia membangunkan Tuhan. Kemudian setelah Tuhan bangun, Tuhan menghardik baik angin maupun ombak. Akhirnya angin maupun ombak itu teduh. Saudara-saudari, iblis tahu setiap pergerakan manusia. Iblis tahu Tuhan sedang berada di danau, ingin memberitakan Injil. Oleh sebab itu, iblis bergerak, saudara-saudari. Ya, dia bergerak, dia membangkitkan satu situasi. Dari udara, dari langit awang-awang ini, membangkitkan angin ribut badai. Kemudian dari dalam laut, dia membangkitkan ombak. Ya, sehingga akhirnya ada satu koordinasi. Kalau kita melihat ini ya, iblis itu juga berkoordinasi, saudara-saudari. Ya, di dalam kepemerintahannya, dalam kerajaannya, dia bisa bekerja sama, dia bisa berkoordinasi untuk menghalang-halangi Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil. Ya, namun Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Amin, saudara-saudari. Kemudian di Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 kita baca lanjut. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, akan kembali ke rumah yang telah kutentukan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Lalu ia tersapu dan rapi. Yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam yang lebih jahat daripadanya, mereka masuk berdiam juga, maka akhirnya keadaan jahat ini buruk daripada keadaannya semula. Yang juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, iblis itu adalah satu makhluk yang tidak memiliki. Amin ya, saudari. Dia bentuknya itu roh. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 3 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara
ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Saudara-saudari, tubuh manusia yang hidup di bumi ini adalah tempat yang disukai oleh iblis. Oleh sebab itu, saudara-saudari, tidak heran kalau ada orang itu bisa kerasukan. Ya, kerasukan roh-roh jahat. Ya, bahkan ada sebagian orang Kristen yang sudah percaya dan dibaptis bisa kerasukan roh jahat. Saudara, artinya tubuh manusia itu adalah tempat yang disukai oleh iblis. Iblis yang berkeliaran di bumi ini. Nah, dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara. Dia mengembara, tujuannya mencari apa, saudara-saudari? Tempat perhentian yang selanjutnya, yaitu apa? Air. Ya, air. Entah itu sungai, danau, laut, sumur, pokoknya tempat-tempat yang berair. Ya, itu adalah tempat kesukaan daripada iblis. Dikatakan, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ya, selanjutnya dikatakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah. Ke rumah ini artinya tubuh manusia tersebut yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Saudara-saudari, ayat ini juga satu peringatan buat kita loh, saudara-saudari. Ya, kita harus tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa, saudara? Bait Roh Kudus. Allah ingin memakai tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, iblis juga ingin memakai tubuh kita. Tapi Allah memakai tubuh kita ya untuk kebaikan, untuk satu perkara yang rohani. Tapi iblis memakai tubuh kita untuk merusak tubuh kita supaya Allah tidak bisa memakai tubuh kita untuk kepentingan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudari, kita betul-betul sebagai orang Kristen harus memperhatikan tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita yang terdiri atas pikiran, tekad, dan emosi menjadi kosong. Ya, kosong ini artinya apa, saudara-saudari? Kosong ini artinya tidak ada Allah di dalamnya. Puji Tuhan, kita semua sudah percaya dan dibaptis. Allah tinggal di dalam roh kita. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, tidak cukup asal Allah sudah tinggal di dalam roh kita, sudah selesai. Tidak. Tapi Allah yang tinggal dalam roh kita ini, Allah itu harus meluas, saudara-saudari. Ya, keselamatan ini harus meluas sampai ke dalam jiwa kita, pikiran kita, tekad kita, emosi kita. Bagaimana caranya? Kita harus melatih diri kita senantiasa hidup dalam roh. Roma ya, dikatakan kalau kita meletakkan pikiran di atas roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tapi kalau kita meletakkan pikiran kita di atas daging, adalah apa, saudari? Maut. Oleh sebab itu, tidak kaget. Kenapa orang Kristen masih bisa ada rasa benci, iri, akar pahit, dendam? Bahkan banyak orang Kristen masih bisa berbuat dosa, berzina, bercabul, dan lain sebagainya, melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan masih banyak orang Kristen yang bisa menjadi musuh Allah, memberontak, tidak tunduk, tidak taat, berjalan sendiri, mengekspresikan dirinya sendiri. Saudara-saudari, di belakang itu, di balik itu ada siapa, saudara-saudari? Iblis. Ada iblis. Iblis bekerja tidak semata-mata seperti orang kerasukan, tidak. Tetapi dia juga bisa mengganggu pikiran kita. Dia bisa mengganggu hati kita. Ya, mungkin kita sebagai orang Kristen yang berdoa, bersidang, membaca Alkitab. Tapi diam-diam, tanpa kita sadari, kita menyimpan akar pahit, kebencian, dendam. Ya, mungkin terhadap suami kita, istri kita yang pernah melukai kita, atau siapapun yang pernah melukai kita. Ya, akar pahit seperti ini, saudara-saudari. Siapa yang membangun ini? Ini dibangun oleh iblis. Tanpa kita sadari, iblis itu sudah berumah di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Saudara-saudari, iblis itu adalah makhluk yang rohani. Oleh sebab itu, kenapa berita ini penting, saudara-saudari? Karena banyak orang Kristen tanpa sadar. Mereka pikir mereka mengasihi Tuhan. Mereka pikir mereka melayani Tuhan. Mereka pikir mereka mengerjakan sesuatu itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata yang mengendalikan pelayanan mereka adalah bukan Allah, tapi iblis atau setan di balik semua itu. Iblis bisa berpenampilan sangat rohani. Ya, bahkan karunia-karunia khusus, talenta-talenta khusus
tanpa kita sadari bisa dipakai oleh iblis membangun kerajaannya di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang sombong. Ya, menjadi orang yang tidak bisa tunduk dan taat, ya, berkoordinasi bersama dengan segenap kaum saleh, ya, dengan penuh dengan damai, tidak ada perselisihan, bersama-sama menikmati Tuhan, bertumbuh dalam penghidupan gereja, bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja. Saudara-saudari, kadang-kadang ini bisa kita temukan dalam penghidupan gereja. Kenapa bisa demikian? Ada satu pekerjaan musuh, yaitu pekerjaan iblis, ya, makhluk yang rohani ini dia sudah berhasil menyusup masuk ke dalam diri kita. Nah, kemudian dikatakan lagi di ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak berapa? 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin, saudara-saudari. Ya, semoga kita berjaga-jaga, saudara-saudari. Begitu ada perasaan tidak puas, kita cepat-cepat harus apa? Menghardik setan. Ya, hai setan, keluar, enyala engkau dalam pikiranku, dalam hatiku. Ya, kadang-kadang kita nggak puas, kita timbul rasa kecewa, benci, tidak terima, dan lain sebagainya. Ya kan, akar pahit. Kita harus sadar, saudara-saudari. Kita harus tahu bahwa biang keroknya semua itu di belakang adalah setan. Ya, dia sedang membangun kerajaan kecilnya di dalam diri kita, mempengaruhi kita. Saudara-saudari, cepat, jangan ditunda. Benar, saudara-saudari. Seperti pengalaman saya tadi saya sebutkan, jangan ditunda. Ya, kita harus tahu ini adalah sifatnya iblis. Ini adalah karakteristiknya setan itu. Kita harus tolak demi nama Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudari tidak tolak, kalau saudara-saudari bertoleransi, mendiamkan, maka ini akan semakin meluas, saudara-saudari. Dan akhirnya beneran kita ada satu sifat seperti iblis, betul-betul memiliki tekad untuk bertindak, eksekusi, yaitu satu pemberontakan melawan Allah itu sendiri. Kemudian lanjut, saudara-saudari, kita baca Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Nah, ini sudah ya, sudah tadi saya sebutkan. Oke, kita skip ya. Kita langsung masuk ke 2 Romawi, yaitu akibat petualangan. Baik, kita baca bersama, saudara-saudari. Akibat petualangan. Setan dihukum Allah. Dihukum Allah. Yes, GL pasal 15 ayat 18. Engkau Ya. tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. 16, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Batu yang bercahaya. Amin. Ya, baik. Kemudian ayat 17 kita lanjut, 17-18. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarak-marakmu. Ke bumi kau lempar, pada raja-raja engkau serahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahan dan kecurangan dalam dagangmu, melanggar tempat kudus, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Amin. Saudara-saudari, di sini jelas dikatakan bahwa petualangan daripada setan itu akhirnya mendapatkan satu penghukuman. Penghukumannya apa, saudara-saudari? Yaitu api. Nah, poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah di pasal 28 ayat 16. Bisa naik ke depan lagi tadi, ya. Dikatakan dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Nah, saudara-saudari, di pekerjaan kampus ya, setiap Senin sampai Jumat kami
membaca Ini Alkitab bersama-sama. Suaranya kok bocor ya? Nah, selama masa pandemi. Ya, baik. Saudara-saudari, di pasal 28 ayat 16 ada perkataan dengan dagangmu. Iblis itu seorang pedagang, saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Iblis itu seorang pedagang. Prinsip pedagang itu adalah untung rugi. Betul tidak, saudari? Prinsip pedagang itu adalah untung rugi. Oleh sebab itu, saudara-saudari, prinsip Satan terhadap manusia juga untung rugi. Ingat pada waktu Tuhan dicobai, ya, dibawa ke satu bukit yang tinggi, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, dia mempertontonkan kemewahan dunia, kekuasaannya, juga segala isi daripada dunia itu. Dia bilang, akan kuberikan kepada Tuhan. Apakah cukup cuma begitu saja? Tidak. Dia minta syarat. Syaratnya apa, saudara-saudari? Kita semua tahu jawabannya. Dia minta supaya Tuhan tunduk menyembah kepada iblis. Saudara-saudari, sifat iblis itu adalah untung dan rugi. Amin ya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah sekali-kali kita berhubungan dengan Satan atau iblis. Jangan pernah kita berhubungan dengan mereka. Ya, beberapa orang Kristen datang kepada mereka, meminta sesuatu kepada mereka. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh iblis itu cepat akan dikabulkan. Anda minta apa, spontan dia bisa memberikan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, pengalaman mengatakan tidak cepat, membutuhkan proses, waktu. Saudara-saudari, iblis itu selalu bekerja untung dan rugi. Ya, jadi kita jangan sampai tergoyahkan. Ada beberapa saudara-saudari ketika dia sakit, dia berdoa, dia ke dokter, tapi Tuhan tidak sembuhkan. Akhirnya ada orang yang menawarkan, ini loh, aku kenalkan. Ya, ada orang yang bisa menyembuhkan. Ini aku kenalkan. Ada hamba Tuhan yang doanya itu manjur sekali. Saudara-saudari, dia orang pinterkah atau bahkan dia hamba Tuhankah? Ya, saudara-saudari, iblis bisa memakai orang-orang tersebut. Ya, iblis bisa memakai orang-orang tersebut. Dan ketika saudara-saudari kita datang kepada itu, memang hasilnya itu tokcer. Saudara-saudari, saya dulu waktu masih umur 17 tahun, 16-17 tahun, waktu itu seisi keluarga saya belum percaya Tuhan Yesus. Mama saya penyembah berhala berat. Saya terlibat di dalam penyembahan berhala yang berat. Ya, pada waktu itu saya terobsesi menjadi orang yang ya katakanlah orang yang sakti lah begitu. Itu konyol. Kalau saya ingat hari ini saya bisa tertawa sendiri. Tapi itu fakta. Karena teman-teman saya banyak hidup ya di ruang lingkup demikian mistik itu. Nah, suatu hari saya tuh diajari sama teman saya, kamu bakar Yosua, kamu sebut kalimat ini, ya, tutup mata, fokus, nanti ada roh bisa masuk ke dalam dirimu, nah, nanti kamu diajari bela diri kungfu. Waduh, saya senangnya minta ampun, saudara-saudari. Waktu itu saya betul-betul tidak pernah dengarkan Injil, saya tidak pernah dengarkan tentang Tuhan Yesus, saya ikut. Apa yang terjadi, saudara? Beneran, ya, roh itu masuk. Waktu itu saya nggak tahu roh itu apa, tapi saya bersyukur, saudara-saudari. Baru beberapa menit, tangan saya itu bisa ada orang yang megang, menggerak-gerakkan semacam kayak jurus-jurus tertentu. Ada perasaan yang tiba-tiba datang kepada saya, buang itu Yosua, lepaskan semua itu. Akhirnya saya menyadarkan diri saya sendiri. Ya, saya langsung kaget begini. Saya waktu itu juga saking gilanya ya, sampai mandi kembang, ya, mandi kembang, puasa, Senin Kemis, ya, Ciak Jai dan sebagainya. Dan memang faktanya benar, saudara-saudari. Saya bisa melihat hal-hal supranatural. Ya, saya bisa lihat santet itu terbang di langit. Ini beneran, saya nggak nambah, saya nggak kurang. Nah, jadi ketika saya datang bersatu dengan setan itu, dia memberikan sesuatu yang membuat saya itu merasa hebat, lebih hebat dari teman-teman saya yang lain. Namun, saudara-saudari, saya jujur bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah memilih saya. Ya, suatu hari saya itu sakit, masuk rumah sakit.
ada teman saya, namanya Paulus Unjoyo. Paulus Unjoyo itu engpau, ya. Mungkin saudara-saudari pasti kenal dia, ya, engpau. Dia datang, dia memberitakan Injil kepada saya. Saya marah, saya usir dia. Dia datang lagi terus rajin memberitakan Injil. Suatu hari saya terbuka, orang Kristen itu kok baik. Ya, kenapa dia baik? Saya sakit, dia datang terus mendoakan. Saya usir, dia nggak pernah putus asa. Dia terus datang mendoakan. Tapi teman-temanku yang dulu sesama penyembah berhala, yang suka ngelakoni seperti saya, nggak ada satupun yang datang. Akhirnya saya berdoa tahu enggak saudara-saudari? Saya berdoa sama Dien Kung, tahu Dien Kung? Dien Kung itu penguasa langit. Ya, saya enggak tahu, saya anggap itu Dien Kung itu Tuhan. Saya berdoa sama Dien Kung begini, Dien Kung, kalau memang Yesus Kristus itu adalah utusanmu sebagai juru selamat manusia, tarik hatiku semakin cinta kepada Tuhan. Yesus. Apa yang terjadi saudara-saudari? Ajaib. Kuasa kegelapan tidak berdaya. Hayat Kristus, kuasa kebangkitan itu menang. Perasaan hati saya semakin mengasihi Tuhan, semakin cenderung kepada Tuhan Yesus. Sehingga singkat cerita, pada tanggal 22 Desember tahun 1985, saya mendengarkan satu Injil. Waktu itu yang memberitakan Injil, almarhum saudara Agustenu, ya. Agustenu itu papanya Dodi itu. Wah, satu kidung, ku berdosa dan nista. Kurnya mengatakan panggilan kasihnya, tebusan darahnya. Saya maju nangis, akhirnya hari itu juga saya diselamatkan. Begitu saya percaya Tuhan dibaptis, saudara-saudari, saudara-saudara mendorong semua berhala, jimat, mantra, buku-buku, mantra dibakar. Saya musnahkan semua. Sejak itu sampai hari ini, saya mutlak menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara-saudari. Ya, jadi untung sejak dunia belum dijadikan Allah memilih saya. Kalau tidak, ya mungkin loh ya, ini saya bergurau ya, saya bisa jadi orang pinter mungkin, jadi dukun. Ya, karena sampai tahap tertentu, mata saya ini sudah dibukakan melihat hal-hal supranatural yang orang tidak bisa melihat. Puji Tuhan, Tuhan masih mengasihi saya. Jadi saya berpesan pada saudara-saudari, jangan pernah bersatu dengan kuasa kegelapan. Ya, karena ketika Anda bersatu dengan kuasa kegelapan, dia akan meminta sesuatu kembali kepada Anda. Dan untungnya itu tidak terjadi di atas diri saya. Karena saya cepat bertobat dan mengadakan pemberesan secara tuntas. Amin, saudara-saudari, lanjut kita baca. Ini tadi sudah dibaca ya? Oke, tadi sudah dibaca itu ya. Sekarang kita baca di Yesaya 14:15. Oke, sama-sama. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam yang kubur. Ya, ini adalah nasib terhadap penghukuman bagi si iblis. Kemudian saudara-saudara yang kedua, kita baca segala langit dan bumi terhukum. Ya, baik kita baca. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Yang membongkar bangkirnya dalam murkanya. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya. Amin. Oke, lanjut. Yang keenam, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga terbit dan mengurung bintang-bintang materai. Nah, saudara-saudari, akibat perbuatan dari setan, segala langit dan bumi itu terhukum. Ya. Ayub pasal 9 ayat 5 sampai 7 ini adalah satu gambaran bahwa kejadian ini jauh sebelum Adam diciptakan. Ya, sebelum Adam diciptakan, Allah itu sudah pernah menciptakan bumi dan makhluk hidup yang tinggal di dalam bumi. Tetapi karena kejatuhan setan, dan setan juga melibatkan makhluk hidup di bumi bersama-sama juga memberontak melawan Allah, ya, maka Allah harus menghukum bumi ini. Di Ayub jelas dikatakan, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Jadi saudara-saudari, gunung
bumi ini diacak-acak sama Tuhan, dihancurkan sama Tuhan. Ayat 6 mengatakan yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya itu bergoyang-goyang, yang memberikan perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Saudara-saudari, siapa yang bisa memberikan perintah kepada matahari supaya tidak terbit? Siapa yang bisa mengurung bintang-bintang dengan meterainya? Siapa, saudara-saudari? Tidak ada orang yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, dari sini memberikan satu gambaran. Jauh sebelum Adam diciptakan, bumi ini sudah ada. Sudah ada satu kehidupan. Ya, tapi oleh Tuhan dihancurkan. Ya, dihancurkan dengan apa, saudara-saudari? Dengan air. Kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 2. Lanjut. Bumi belum berbentuk. Bumi belum dan kosong. gelap gulita menutupi melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudari, dikatakan bumi belum berbentuk. Artinya sebelumnya itu bumi sudah ada. Ya, tetapi bumi ini menerima penghukuman dari Allah seperti tadi yang kita bacakan. Sehingga bumi ini jadi kacau, tidak berbentuk. Bahkan Allah memerintahkan matahari untuk tidak terbit. Allah mengurung hari tidak ada bintang. Bumi ini menjadi gelap gulita. Bumi ini menjadi kosong. Ya, bahkan dikatakan apa? Allah menghukum bumi ini dengan air. Dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Nah, saudara-saudari, ini membuktikan bahwa Allah menghukum bumi saat itu. Jadi, saudara-saudari, di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2 itu terjadi bentangan waktu, jeda waktu yang cukup lama. Ya, mungkin juga bisa puluhan juta tahun, mungkin juga bisa lebih. Nah, saudara-saudari, para ilmuwan itu sudah membuktikan, saudara-saudari. Ya, dia menemukan banyak sekali fosil-fosil yang kalau dihitung itu umurnya sudah berjuta-juta tahun yang lalu. Ya, tetapi Alkitab mencatat bahwa keberadaan bumi ini mulai dari zaman Adam sampai hari ini itu hanya 6.000 tahun, saudara-saudari. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sebelum Adam diciptakan, ya, bumi ini berumur 6.000 tahun. Sebelum bumi ini berumur 6.000 tahun, saudara-saudari, sebelum diciptakan, ternyata di bumi ini sudah ada satu kehidupan. Ya, tapi kehidupan ini dirusak oleh Satan dan Allah menghukum bumi ini, menghancurkannya dengan air. Itu terbukti pada waktu saya masih SMA, saya ingat ya, SMP SMA, setiap fosil-fosil makhluk-makhluk hidup yang ditemukan, itu pasti di dalam fosil itu juga ditemukan fosil makhluk air. Ya, misalnya ada dinosaurus gitu ya, ditemukan fosil dinosaurus. Di dalam fosil dinosaurus ternyata ada kayak kerang, ternyata ada makhluk air yang kecil. Itu sebagai bukti ya bahwa semua kehidupan yang ada di bumi pada waktu itu pra-Adam pernah dihukum oleh Allah melalui air. Amin, saudara-saudari. Nah, kalau kita kembali membaca Yesaya pasal 45 sampai 18, kita akan tahu bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang buruk. Allah selalu menciptakan yang baik. Kita baca bersama. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Ialah Allah yang membentuk dan bumi dan menjadikannya, yang yang menegakkannya. Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Saudara-saudari, ada satu perkataan yang baik dikatakan, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Saudara-saudari, Allah tidak pernah menciptakan bumi ini menjadi sesuatu yang kosong. Kosong itu hampa, ya. Tetapi ia membentuknya untuk didiami, ya. Kemudian kita baca lagi Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 7. Di manakah engkau,
Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Siapakah sendi-sendinya dilantap? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. semua anak Allah Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, dikatakan Tuhan Allah meletakkan dasar bumi. Dia menetapkan ukurannya. Dia merentangkan tali pengukur padanya. Dia memasang batu penjurunya. Jadi artinya apa? Allah menciptakan bumi, saudara-saudari, itu betul-betul penuh perhitungan. Ya, dia tidak hanya saja menciptakan dengan sembarangan, tetapi Allah menciptakan, meletakkan dasar bumi itu semua penuh dengan ukuran, ya, semua detail sekali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak mungkin, ya, Allah itu melakukan penciptaan yang rusak, yang gagal. Kegagalan, rusak, kehancuran itu disebabkan oleh perbuatan setan. Amin, saudara-saudari. Sehingga Allah harus menurunkan satu penghukuman di atas semua pekerjaan setan, termasuk makhluk hidup yang bekerja sama dengan setan di bumi pada waktu itu. Amin, puji Tuhan. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, saudari. Ya, para malaikat yang membangkang, ya, dan roh najis, iblis najis terhukum. Kita baca sama-sama ayatnya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa hulu dunia yang telah roh jahat di udara. Melawan roh jahat di udara. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi melalui yang Efesus pasal 6 ini dikatakan bahwa iblis itu, setan itu, dia tidak memiliki tubuh. Dia berbentuk sebagai roh-roh jahat di udara, roh-roh najis. Ya, dia adalah penghulu dunia ini. Dia adalah penguasa langit ini. Amin, saudara-saudari. Ya, ini sebagai satu peringatan kepada kita bahwa jangan pernah kita lengah, karena iblis itu seperti singa lapar yang mengaum-ngaum. Dia mengelilingi setiap anak-anak Allah, mencari kesempatan untuk menelan kita. Ya, kita bisa letih, kita bisa lengah, kita bisa tertidur. Tapi iblis tidak pernah lengah. Iblis tidak pernah tidur. Ya, di sekeliling kita ini penuh dengan kuasa rohani yang jahat. Saudari, perhatikan kuasa rohani yang jahat. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita harus berlindung. Berlindung di mana, saudara-saudari? Berlindung di dalam penghidupan gereja. Berlindung, ya, di dalam penghidupan kita melalui mengikatkan diri kita kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin, saudara-saudari. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini karena terbentur waktu, saudara-saudari, ya. Coba kita berusaha untuk membaca beberapa daripada ayat-ayatnya saja. Kita baca cepat. Pelaksanaan Allah atas hukuman yang dijatuhkan kepada setan. Ya. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudari, tadi di depan kita sudah melihat bahwa Allah sudah memvonis iblis, tempatnya dia adalah di dalam lautan api. Tapi saudara-saudari, di dalam kitab Ayub, ya, dalam kitab Ayub pasal 1 ini, di ayat ke-7 dikatakan, dari manakah engkau? Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Artinya apa, saudara-saudari?
di dalam pelaksanaan Allah atas hukuman yang dijatuhkan kepada setan, vonis sudah dijatuhkan. Tetapi eksekusinya belum dilakukan. Saudara-saudari paham ya? Vonisnya sudah ditok, iblis dihukum masuk ke dalam lautan api, tetapi eksekusinya itu masih belum dilakukan. Nah, kemudian saudara-saudari, kita baca di 1 Yohanes pasal 3:8. 1 Yohanes pasal 3:8. Baik, saya bacakan supaya cepat ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, saudara-saudari, melalui ayat ini kita bisa melihat, ya, eksekusi itu akan dilakukan oleh siapa, saudara-saudari? Akan dilakukan oleh anak-anak Allah, ya, akan dilakukan oleh kita. Bagaimana kita bisa melakukan eksekusi ini terhadap iblis, saudara-saudari? Maka Allah perlu datang menjadi seorang manusia. Ya, dikatakan anak Allah menyatakan dirinya supaya ia bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, sesungguhnya saat itu disalibkan siapa? Siapa, saudara-saudari? Iblis, maut, semua dosa manusia disalibkan, ya, di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, hari ini kita sedang dipersiapkan, kita sedang diperlengkapi, saudara-saudari, untuk menjatuhkan eksekusi ini kepada siapa? Kepada setan atau iblis si ular tua itu. Kemudian ayat selanjutnya, ya, saya bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar dalam kerajaan surga. Kemudian di Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, saudara-saudari, kita bisa melihat dari sini bahwa Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya di dalam roh, dia sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Juga kepada kita hari ini, saudara-saudari. Iblis sudah di bawah kaki Yesus. Ya, oleh sebab itu, asalkan kita tunduk kepada Allah, kita mengusir iblis, ya, maka iblis akan lari daripada kita. Nah, kemudian yang terakhir, saudara-saudari, Wahyu pasal 12 ayat 9 ya. Sama-sama ini kita baca. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lanjut lagi. Berikutnya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Terakhir Wahyu 12:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Inilah nasib daripada iblis, saudara-saudari. Ya, kita jangan berbagian di atas pekerjaan Satan ini. Ya, namun akhir daripada kita adalah hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan, dalam langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Amen. Pemberitaan saya sampai sekian. Kita serahkan kepada host. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini karena waktu saya terlalu panjang ya, mungkin bisa
Sampai jam berapa, Bang? 9.15 masih oke? Kalau ada yang mau bertanya. Amin, saya amin kok. Silakan. Oke. Kalau ada yang Baik, mau bertanya. Silakan mau bertanya, silakan. Atau kalau yang tidak mau bertanya secara langsung bisa menanyakan lewat chat ya. Bisa chat ke saya, akun gereja di Surabaya. Amen. Tuhan Yesus. Mari silakan saudara-saudari, ada yang mau bertanya? Itu ke Liguan ada pertanyaan di chat. Kalau kerasukan setan itu yang dirasuki bagian mananya? Ali bisa bantu jawab, Li? Amen. Yang pasti kalau seseorang ini sudah beroleh selamat ya, rohnya sudah dilahirkan kembali. Dan roh manusia ini adalah pelitanya Tuhan. Amin. Iblis ya itu sudah dikuduskan ya, dan ada hayat Tuhan di dalamnya. Yeah. Jadi iblis tidak mungkin menduduki roh manusia. Tetapi iblis masih bisa menguasai jiwa dan tubuh manusia. Amin. Jadi orang kerasukan setan itu terutama adalah jiwanya yang dirusak, ya, dan kemudian tubuhnya. Jadi ada yang menggelepar-gelepar, lalu bahkan ada yang melemparkan diri ke api, ya, melemparkan diri ke jurang. Ya, tujuan Satan adalah untuk membinasakan manusia. Jadi dia roh jahat ini masuk ke dalam jiwa dan kemudian ke dalam tubuh, ya, mempengaruhi tubuh. Iya. Demikian kalau saya boleh jawab. Amin. Ya, benar itu. Saya tambah sedikit ya. Saudara-saudari jangan dikira orang Kristen tidak bisa kerasukan ya. Beberapa saudara-saudari kita yang sudah Kristen pun kerasukan. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa jiwanya itu lemah. Tadi dikatakan ada orang kerasukan, ketika dia diusir, rohnya itu keluar, dia nggak mendapatkan air, karena semuanya itu kering, dia kembali kepada tubuh, dan didapati tubuhnya itu bersih. Artinya apa? Orang tersebut, walaupun orang tersebut, rohnya sudah diselamatkan, Roh Kudus tinggal dalam dirinya, tapi kalau orang Kristen tersebut, hidupnya tidak benar di hadapan Allah, itu sama seperti jiwanya itu kosong. Kalau orang Kristen itu hidupnya nggak benar, otomatis jiwanya kosong. Kalau dia itu hidupnya benar, pasti dia akan menikmati Tuhan, ada doa, ada bacaan Alkitab, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nggak melakukan itu, maka jiwanya itu kosong. Apalagi kalau orang Kristen tersebut hidup di dalam dosa. Ya, hidup dalam dosa. Maka orang Kristen tersebut, kalau ada orang tidak senang misalnya dikerjain atau apa gitu ya, roh jahat mudah sekali menduduki tubuhnya, menguasai jiwanya. Itu bisa terjadi. Jadi
beberapa orang mengatakan, oh orang Kristen itu tidak bisa dirasuki roh jahat. Ya, orang yang diduduki sama roh jahat itu bentuknya macam-macam, manifestasinya itu macam-macam. Kalau dia rohani, dia tidak akan mungkin kesurupan. Tapi bentuk ketidakpuasan, bentuk kesombongan, bentuk akar yang pahit, bentuk pemberontakan, penentangan, itu sama saja dia dikuasai oleh roh jahat atau setan. Bahkan setan yang menguasai orang yang Kristen tersebut adalah kelasnya lebih tinggi, saudara-saudari. Ya, jadi roh jahat itu ada kedudukannya, ada tingkatannya, ada pangkatnya. Ya, kalau kerasukan-kerasukan itu yang kecil-kecil aja, itu cuma roh-roh jahat, roh-roh najis, roh cemar, cuma begitu saja. Tapi kalau sampai orang itu diduduki oleh setan tanpa manifestasi yang seperti yang umum kita melihat, tetapi penuh dengan kebencian, akar pahit, ya, tidak bisa berkoordinasi dengan kaum saleh, melawan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk yang lain yang lebih berbahaya, saudara-saudari. Ya, dan bentuk ini biasanya dikerjakan oleh setan atau roh-roh yang lebih kuat. Ya. Dan cara bekerjanya dia sebagai makhluk yang rohani itu penuh dengan tipu muslihat. Benar, saudara-saudari, ini penuh dengan tipu muslihat. Jadi banyak ketika saudara-saudari datang ke penyembuhan di acara KKR dan lain sebagainya, nah saudara-saudari harus sangat hati-hati. Kalau saya sarankan lebih baik kita nggak ke sana, ya, bahasa roh sampai menggelepar. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam gereja lokal pemulihan Tuhan kita tidak melakukan itu, karena itu adalah wilayah area yang sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, ya. Bukan Roh Kudus yang memenuhi kita, yang menyembuhkan kita, ya. Jangan-jangan itu adalah kuasa kegelapan yang bisa menyembuhkan kita. Bisa, saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Apakah ada lagi saudara-saudari yang mau bertanya? Silakan. Seputar ini ya, Satan, iblis ya. Amen. Menambahkan sedikit saja boleh? Boleh. Kalau merespon saudara Iguan siarkan, memang kita fokusnya kan lebih ke arah yang lebih subtle ya, tersembunyi ya, di balik pemikiran kita, sombongan, ini lebih yang diperhatikan. Nah, tapi kalau menyentuh yang tadi fisik ya, itu memang tak terhindarkan ya. Kalau dari pengalaman kita itu bantu orang yang kerasukan demikian, sebenarnya prinsipnya sama kok, kerasukan baik di tubuh ataupun merasuki hati, ya kan, pikiran. Lebih susah kalau hati pikiran, tapi prinsipnya sama, yaitu ada tumpuan ya. Ada sesuatu yang menduduki hati seseorang. Bahkan yang berhubungan dengan rohani, tadi saya amin sekali, karena kita pernah bantu ini kata luaran saja ya, anak muda di dalam sebuah sidang ya, remaja kok aneh ya kan, tak curiga gitu, kok tidak respon, diam. Nah, kita panggillah nih anak, terus ada yang lebih senior ngerti hal-hal demikian, latar belakang seperti Koliban, latar belakang dunia demikian. Wah, ini agak aneh. Setelah dipancing-pancing, manifest, ternyata dia ada yang merasuki. Nah, dicari-cari, yang cukup menarik di sini, sembunyinya, tumpuannya adalah barang kesukaan dia, yang adalah pemberian pacarnya yang sudah meninggal. Jadi kita baru, cuma gantungan kunci itu bisa menjadi tumpuan. Kita pikir jimat dan sebagainya, gantungan kunci pun bisa. Terus satu lagi, setelah diusir keluar, masuk lagi, cari lagi kan. Jadi sebenarnya sederhana, kita cari tumpuannya apa? Kalung salib. Cukup menarik ya, kalung salib. Ternyata jadi tumpuan.
Kenapa? Karena itu menduduki hati dia, melebihi Tuhan sendiri. Sehingga waktu itu dihancurkan, selesai. Yaitu sedikit tambahan pengalaman bahwa secara prinsip kita kan juga banyak ya. Yang susah kalau kita di pemulihan mungkin bukan fisik, tapi ini hati dan pikiran. Dalam sidang kita bisa dirasukin, quote unquote ya, bisa berpikir hal yang lain yang kita tidak mau pikirkan, bisa tahu-tahu masuk, ya kan? Tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu lebih susah daripada fisik ya, lebih ketahuan. Ya itu sih mungkin sedikit tambahan saja bahwa hati ya harus ada dengan segala kewaspadaan supaya tidak ada tumpuan bagi si jahat. Ya, seperti siapa di Alkitab itu murid Yesus, Yudas, dia dirasuki. Kenapa? Hati nggak bersih. Ya dia tamak akan harta pastinya. Dia dikenal sebagai pencuri. Betul. Nah, sehingga iblis merasuki dia dari sana. Dia jual Tuhan. Dia tidak tahu konsekuensi nyata Yesus akan mati. Dia kaget dan dia menyesal, tapi terlambat. Itulah cara Tuhan. Memang mati ya harus melalui seorang yang bernama Yudas. Tapi memang sudah orang ini hatinya tidak bersih dari awal. Yaitu puji Tuhan. Tadi ada pertanyaan, Bang? Ya, di chat ada yang bertanya, orang yang kehilangan ingatan, apakah itu pekerjaan setan dan apakah bisa dipulihkan? Maksudnya kehilangan ingatan itu apa? Apakah gila ataukah apa? Kehilangan ingatan itu banyak jenisnya. Apakah Saudari Nining mau menjelaskan yang dimaksud dengan kehilangan ingatan? Lebih detail. Ya. Oh, Alzheimer. Pikun. Oh, umur berapa? Umur berapa, Saudari Nining? 69. Sudah umur. Ya mungkin Saudara Ali bisa jelaskan. Ya, kalau berkaitan dengan penyakit memang ada yang penyakit itu dari alam, ada yang dari pekerjaan roh jahat kan. Gitu. Nah, kalau melihat umur ya sudah hampir 70 tahun ya dan mungkin sudah didiagnosa Alzheimer ya. Itu kan ada Alzheimer tidak terjadi begitu saja. Tapi gradual ya. Makin lama makin sering lupa ya. Nah, itu ya pasti berkaitan dengan sesuatu yang natural, masalah kesehatan yang natural. Jadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan si jahat itu. Iya. Tapi bisa juga di luar, kalau itu tidak normal ya, itu bisa juga berkaitan dengan pekerjaan si jahat. Nggak usah jauh-jauh, saya pernah ada asisten rumah tangga di rumah saya. Dia itu mengalami trauma karena suaminya meninggal, ya, dia sangat terpukul, lalu dibawa ke orang pinter, dan sejak saat itu dia lupa kesedihannya, termasuk juga sering lupa segala sesuatu begitu. Nah, kalau ini bukan Alzheimer yang jelas ya, itu adalah pekerjaan si jahat itu. Iya. Biasanya, Saudari, pekerjaan si jahat itu terjadinya itu spontanitas, jadi langsung. Tapi kalau penyakit itu dia bertahap gitu ya, bertahap gitu. Dan biasanya kalau pekerjaan si jahat itu pasti ada sesuatu yang aneh begitu loh ya. Kalau kita perhatikan betul-betul itu, pastilah ada sesuatu yang nggak umum gitu, nggak logis, ada sesuatu yang aneh. Nah, itu dia. Baik, lanjutnya. Indra keenam itu karunia atau pekerjaan iblis? Indra keenam. Iya. Indra keenam itu kalau hati-hati adalah kuasa. Kekuasaan sukma kita ya. Latin sukma. Saudara-saudara boleh baca kuasa Latin
Siwa gitu. Ya. Jelaskan. Saudara-saudari, saya coba sedikit bersaksi ya. Keluarga saya ini kan dulunya nenek moyang saya penyembah berhala. Mama saya kuat penyembah berhala. Saya juga penyembah berhala yang kuat. Bahkan saya ngelakoni kejawen. Kalau belum terjadi sesuatu, itu saya mesti mimpi. Mimpi-mimpi saya itu aneh gitu loh. Ya, satu mimpi yang satu peringatan gitu ya. Dan biasanya kalau mimpi apa itu bisa terjadi seperti itu. Itu dulu ya. Setelah saya percaya Tuhan, semua itu saya singkirkan, saya musnahkan. Nah, tapi ketika saya punya anak saya ketiga ini Kristi ya. Ini saya mungkin pernah cerita kepada beberapa saudara. Dia itu punya keanehan gitu. Nah, tapi keanehannya itu cukup membuat saya juga ya seneng ya takut. Gitu ya. Nah, suatu hari itu waktu masih umur 4 tahun atau 5 tahun. Dia dibawa mamanya jalan-jalan kemana gitu. Terus dia bilang, "Ma, aku dapat uang." Dia jongkok, dia ambil dari tanah. Dapat 5.000. Ya kan? Nah, kita pikir kan pasti uangnya orang jatuh ya. Enggak lama lagi dapat lagi 50.000. Loh. Ah, biasalah mungkin kebetulan. Nah, ini suatu hari saya sendiri yang mendapatkannya. Yang ngelihat. Kita makan di Moi. Kita sama-sama masuk. Terus dia jawil-jawil CC-nya Priska. Anak saya nomor 2. C, di bawah kursi itu, C, ada duit. Lah, Priska itu bingung, mana enggak ada. Itu loh, C, kursi itu loh. Nah, kursi itu baru didudukin orang. Dia berdiri, dia pergi. Sama Priska, kursi itu digeser. Ada lipatan. Dibuka uang 400.000, dilipat dengan rapi, kotak gitu. Saya mulai mikir, ada apa ini ya? Ya, terus tidak lama lagi buka toko. Saya buka toko, buka pintu harmonika. Anak saya ada keluar di depan pintu harmonika itu sebelah kanan. Dia tiba-tiba jongkok ngambil, dapat amplop 1, dilem rapi gitu. Dibuka lagi, ada berapa ratus ribu lagi. Saya bingung. Ya, terus tidak lama lagi di depan toko saya nempak tanah loh, tanah disandung ditendang-tendang gitu loh. Keluar lagi uang 50.000. Saudara-saudari, kalau punya anak seperti itu gimana? Seneng kita ya. Terkumpul hampir 2 juta. Loh, ini fakta loh, fakta. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih perasaan saya. Kamu harus putus hubungan kutukanmu nenek moyangmu dulu. Akhirnya suatu hari setelah saya persiapkan diri saya bilang sama istri saya mau panggil anak saya ini, saya suruh berlutut, mau saya putus hubungan kutukan dengan perkara yang lampau. Suatu hari saya sudah mantap hati saya suruh berlutut di depan kaki saya tumpangi tangan, saya berdoa. Dalam nama Tuhan, saya menolak semua hal-hal ini. Saya memutus hubungan dari nenek moyang, apapun itu. Saya doa itu, saudara-saudari. Nah, setelah saya doa sungguh-sungguh, saya suruh dia juga mengikuti saya berdoa. Saya mulai pesan sama dia. Suatu hari kalau kamu lihat ada uang, ya, jangan dilihat lagi, jangan ditengok, abaikan saja. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Masih bisa lihat dia. Kita naik mobil ya, lewati satu tempat, dia bisa tahu, Pak, di situ ada uang 2.000 loh, Pak, jatuh. Loh, padahal mobil dalam keadaan berjalan loh. Dia bisa ngomong begitu. Nah, saudara-saudari, saya takut. Saya takut jangan-jangan ini besok-besok akan terjadi apa. Saya bilang, abaikan. Saya terus berdoa. Puji Tuhan, sampai sekarang dia sudah dewasa ya, sudah umur 21 tahun, nggak ada hal-hal seperti itu lagi. Gitu, saudara-saudari. Jadi, itu adalah kutukan. Kalau saya bilang itu kutukan. Jadi jangan dikira kutukan itu selalu bersifat jelek ya. Kadang-kadang itu tipu muslihat iblis. Ya, makanya tadi kan saya bilang, iblis itu pedagang. Ya, sikapnya dia itu untung rugi. Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak nampak kebenaran, maka saya akan mengasah diri anak saya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Dan itu berbahaya. Saya nggak sadar, saya mengikatkan diri saya nggak kepada Tuhan, tapi kepada iblis, kepada setan. Dan suatu hari saya harus tebus itu dengan sesuatu yang merugikan saya sendiri. Nah, itu pengalaman saya, saudara. Amen. Jadi jangan dikira indera keenam itu satu kebanggaan ya.
itu kekuatan Latin sukma, seperti yang Saudara Benyamin katakan, kadang-kadang setiap manusia bisa ada seperti itu. Tetapi lebih baik saudara-saudari tolak itu. Karena umumnya ya, indera keenam itu berasal dari kutukan. Umumnya. Kutukan itu. Sesuatu yang berasal dari nenek moyang kita yang bersatu dengan kegelapan itu bisa turun ke salah satu dari keturunan kita. Ini yang terakhir mungkin pertanyaan Saudara William ya. Kalau orang yang dulunya pernah ikut ritual dengan mandi kembang atau makan, apakah akan tetap ada pengaruh setelah kita mengenal Kristus? Bagaimana cara menghilangkannya? Koliguan ada pengalaman ini bisa. Saya dulu mandi kembang 7 rupa. Saya mandi kembang 7 rupa. Saya jai puasa, doa jam 12 malam pakai Yosua. Begitu saya percaya Tuhan, saya buang semua bentuk-bentuk fisiknya ya, berhala, jimat, apa saya bakar. Tapi ada mantra yang tidak bisa hilang, karena sudah terhafal di otak saya, tidak terhilang. Waktu itu saya cuma tahu satu, saya nyeru nama Tuhan. Saya terus berlatih, menyeru, hidup dalam roh, menyeru, hidup dalam roh. Suatu hari saya juga tahu doa baca, saya belajar doa baca. Ini waktu saya masih muda ya. Jadi saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen, normal-normal saja. Ya, tidak perlu beli godong kelor, ditebas-tebas di kepala kita, tidak perlu saudara-saudari. Ya, itu lelucon kalau saya bilang. Kalau saudara-saudari hidupnya benar di hadapan Allah, tunduk kepada Allah seperti Yakobus, lawanlah iblis, dia akan lari. Hidup saja normal. Ya William hidup, ini Williamnya siapa ini ya? Bejo ya? Bukan. Yang di Pondok Chandra. Oh, Pondok Chandra, ya. Ya, baik. Saudara William, hidup saja normal. Jadilah orang Kristen yang mengasihi Tuhan, mengasihi kaum saleh, mengasihi penghidupan gereja. Normal, baca Alkitab, bersidang, saudara-saudari otomatis keluar. Saya ada satu kesaksian lagi ya. Saya kan juga menggembalakan satu saudari, suami istri, saudara dan saudari. Dulu dia TK, tenaga kerja wanita, TKW. Dia waktu itu kami menggembalakan satu keluarga ini. Ini ada hubungannya dengan keluarganya Edo ini ya, Christine. Nah dia pasang susuk banyak sekali, karena dia TKW kerja di luar negeri ya, jadi ada susuk pengasih apa macam-macam. Nah suatu hari saya sidang gugus di rumahnya dia gitu loh. Saya bilang sama saudari ini, kamu ini pernah ya masang-masang susuk ya? Nah dia bilang, loh kok tahu? Ya saya enggak tahu, tapi enggak tahu tiba-tiba kok perasaan saya demikian. Nah terus dia mulai bertanya, gimana cara mengeluarkan susuk itu? Karena sudah tertanam di dalam tubuh saya dan dukunnya sudah mati. Apa pakai daun kelor? Saya bilang, enggak perlu. Kamu normal saja hidup dalam penghidupan gereja. Nah, akhirnya dia normal dalam penghidupan gereja. Nah, suatu hari waktu PP, penyegaran pagi, dia datang. Koliguan tadi malam susuknya keluar. Susuk itu seperti emas, seperti jarum. Kecil sekali, panjangnya cuma 1 senti, tipis. Dan biasanya susuk itu dijual oleh toko-toko emas. Yang punya toko emas pasti jual susuk. Bukan susuk duit ya, susuk itu. Nah, kesempatan malam ini saya anjurkan yang punya toko emas mulai sekarang jangan jual susuk. Kalau Anda jual susuk, Anda terlibat dengan kuasa kegelapan. Ya, walaupun Anda cuma jual, ini cuma emas aja, terserah dia mau pakai apa. Sama, terlibat dengan kuasa kegelapan. Karena susuk itu dipakai oleh setan ya untuk menanamkan kekuatan setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui alat itu, melalui benda itu. Ya, jadi saudara-saudari yang dengar persekutuan malam ini yang punya toko emas jual susuk, mulai sekarang dilebur, dijual antakan aja atau dijual bentuk yang lain, jangan jual susuk. Ya, William, saudara William, normal saja hidup dalam penghidupan gereja. Tuhan sudah pernah mati, Tuhan juga sudah pernah bangkit. Ya, semua kuasa kegelapan sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Begitu saja, natural. Maka semuanya itu akan lenyap. Kuasa-kuasa itu akan lenyap. Puji Tuhan. Amen. Masih ada lagi, saudara-saudara? Ini mau sampai jam berapa, Pak Ali?
9.15 lah, Oh ya, 9.15 lah. indigo peramal itu juga sama ya? Ini ada yang Sama. bertanya indigo. Sama ya? Dengan indera ke-6 tadi ya? Sama. Iya. Jadi ingat ya, saudara-saudari, kalau punya hal-hal yang seperti begitu, jangan bangga, jangan senang. Ya, itu adalah kutukan dari nenek moyang kita yang pernah bersatu dengan kegelapan. Jadi iblis itu tidak tampil dalam bentuk yang mengerikan, enggak. Dia tampil dalam bentuk yang cantik, yang indah, yang membuat kita itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya, sehingga kita dipuja, kita disanjung, kita dicari orang. Nah itu. Ya, kalau saudari malam ini ngerti kebenaran itu, berdoalah, minta darah Yesus memutus semua hubungan-hubungan dengan masalah nenek moyang kita, kutuk dari nenek moyang kita. Amin. Amen. Kalau mengenai kekuatan yang supernatural, sewaktu saya mengasuh satu saudara yang katanya ada supernatural, saya bawa ke psikiater, dokternya bilang, Pak, ini adalah masalah psikis. Gitu. Jadi seperti tadi Sojukan berkata, jangan terlalu senang, segalanya mungkin juga bisa merugikan diri kita. Karena Tuhan pun di firman-Nya mengatakan kita tidak boleh ikut ramalan dan sebagainya itu. Ya, kita harus sandar Tuhan dan Tuhan akan memberikan lebih daripada kita minta. Dan Tuhan ada rencana di atas diri kita yang terbaik. Kita percayalah pada Tuhan. Dasar tertarik juga dengan hal-hal itu. Amin. Tadi kekuasaan sukma, kekuasaan atau sukma itu ringkasnya ya saudara-saudari. Sebelum manusia jatuh, Adam itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memberi nama binatang-binatang satu persatu, dan dia bisa untuk mengatur bumi dan sebagainya. Nah, setelah dia berdosa, maka kekuatan itu tertutup, terikat oleh dosa. Sehingga entah bagaimana iblis itu bisa bisikin orang supaya orang itu untuk mengendalikan diri dan nafsu sampai memecahkan kekuatan sukma itu bisa keluar. Ya, misalnya ada orang bisa melihat tempat yang jauh, ada orang bisa mendengar suara dari jauh dan sebagainya itu. Ya, itu adalah kekuatan laten sukma. Nah, Allah itu mengendaki kita itu bersandar pada Tuhan. Karena kita disuruh makan pohon hayat, sifatnya hayat itu harus bersandar. Kalau sifatnya dia akan merdeka, lepas dari Tuhan. Maka kekuatan diri sendiri, lepas dari Tuhan. Itu bedanya ya. Jadi itu yang akan membawa kita nanti akan jauh dari Tuhan, bahkan bisa hati-hati terjebak ke perangkap si iblis. Amin. Kita sadari supaya kita baik-baiklah hidup dalam roh, satu dengan Tuhan. Amin. Ya, itu masih panjang penguraiannya, tapi ringkasnya begitu ya. Amin. Ada yang raise hand, saudara atau saudari Tio Intan, ada yang mau ditanyakan?
Apakah ada yang mau ditanyakan, saudara-saudari? Oke, sepertinya hanya tersentuh ya, kepencet ya tadi ya. Yang paling sering dihadapi orang Kristen ya, serangan si jahat itu adalah seperti yang beberapa minggu yang lalu kita bahas di FKKP itu ya, serangan maut ya. Jadi yang bisa mempengaruhi, tiba-tiba bisa khawatir tanpa sebab, lalu tiba-tiba bisa emosi, dan tiba-tiba bisa gusar, kehilangan sukacita. Itu yang paling sering, saudara-saudari. Nah, itu menyerang pikiran, emosi, dan tekad kita ya, ragu, bimbang, takut, khawatir, dan sebagainya. Jadi terhadap hal yang demikian kita juga harus sadar itu adalah panah api si jahat ya, serangan alam maut. Nah, bagaimana menolaknya? Tadi saudara sudah menekankan kita perlu betul-betul melatih roh ya, kita perlu betul-betul sering-sering seru nama Tuhan ya, sering-sering baca firman Tuhan, memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Itu jalan yang paling efektif untuk menolak segala panah api dari si jahat. Amen. Ada yang ditanyakan tadi baru masuk? Ya, itu tadi kalau wujud hantu yang seram-seram itu bagaimana gitu ya. Ya, secara tidak langsung sudah dijawab Ko Ali, yaitu panah api si jahat ya, yang membuat kita takut, khawatir. Ini ada pertanyaan yang kelewat tadi, Saudara Andi Haryanto tanya, apabila kita tidak bisa tunduk kepada Tuhan, itu dari diri sendiri atau pekerjaan si jahat? Tidak bisa tunduk terhadap Tuhan. Amen. Ali bisa bantu, Li? Iya, firman Tuhan jelas sekali ya, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu ya. Jadi tentu kita tidak bisa tunduk, itu adalah sifat Adam ya, sifat manusia lama kita. Nah, bagaimana kita bisa tunduk? Ya, kita perlu mengambil ketundukan Kristus ya. Kita bersatu dengan Kristus baru bisa tunduk, baru bisa menyangkal ego ya, memikul salib begitu. Amen. Amin. Masih ada 2 menit, silakan. Atau Koliguan mau menambahkan? Ya, baik, saudara-saudari. Pekerjaan iblis yang tadi banyak ditanyakan itu sebenarnya itu adalah pekerjaan recehan, yang ringan. Tapi pekerjaan iblis yang terberat itu adalah merusak gereja. Saudara-saudari, ini harus diperhatikan. Ya, merusak gereja. Kenapa? Karena kalau gereja itu tidak mengalami satu pertumbuhan, kematangan, dalam arti hal ini adalah kaum saleh, maka otomatis kesaksian Tuhan itu tidak bisa dinyatakan, otomatis kedatangan Tuhan semakin tertunda. Nah, kalau sampai kedatangan Tuhan itu tertunda, iblis mempunyai kesempatan lebih banyak lagi untuk merusak, ya, mendapatkan orang berdosa yang dibawa masuk bersama-sama ke dalam api neraka. Dia menghasut, dia mempengaruhi kaum saleh supaya tidak menuntut, tidak matang. Ya, jadi begini, saudara. Iblis berusaha supaya manusia itu nggak percaya Tuhan, supaya binasa. Tapi kan nggak bisa. Allah sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Sehingga kalau waktunya tiba, manusia itu juga beroleh selamat. Ya kan? Karena itu satu kasih karunia. Tapi untuk menjadi pemenang, itu pilihan kita, saudara-saudari. Jadi pemenang bisa meraja bersama Tuhan, dalam pesta menerima upah, dalam pesta pernikahan anak domba, itu pilihan kita. Nah, kalau kedatangan Tuhan semakin lambat, semakin lama, iblis punya waktu lebih banyak. Ya, untuk membuat supaya orang Kristen ini nggak bertumbuh, nggak matang.
Yang diperhatikan hanya luarannya saja. Pelayanan yang di luar, tapi hayat nggak diperhatikan. Ya, ekonomi Allah nggak diperhatikan. Nah, saudara-saudari, ini yang paling penting. Oleh sebab itu, saudara-saudari, dasar supaya kita bisa diselamatkan adalah kebenaran dan hayat. Amen. Semua orang Kristen harus diperlengkapi dengan kebenaran. Ya, dan harus mengalami pertumbuhan dalam hayat. Bagaimana orang Kristen bisa bertumbuh dalam hayat? Dia harus tahu kebenaran dulu. Tanpa dia mengetahui kebenaran, dia tidak akan pernah tahu. Oh, orang Kristen itu harus bertumbuh hayatnya, harus matang, harus berdiri di atas tumpuan yang tepat. Itu semua karena masalah kebenaran. Nah, makanya saudara-saudari kita yang berada dalam pemulihan Tuhan, kita harus bersyukur. Ya, harus betul-betul mengasihi Kristus dan gereja. Setia dalam penghidupan gereja, ikuti arahan gereja, persekutuan gereja. Ya, gereja mendorong bermitra-lah, karena bermitra ini menjaga kita dari serangan panah api si jahat. Amin ya, saudara-saudari. Kita harus berfokus bukan ke urusan kecil. Urusan kecil itu gampang, saudari. Dalam nama Tuhan sudah selesai. Ya, kalau ada apa-apa, nggak usah suruh penatua. Saudara-saudari bisa lakukan sendiri. Tapi justru yang berat itu adalah, yaitu tadi, saudara-saudari. Ya, makanya kita harus menuntut kebenaran, diperlengkapi oleh setiap aspek kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itulah yang membawa kita berjalan di atas rel yang tepat, sesuai dengan hasrat hati Allah. Nah, otomatis kita juga ada satu pertumbuhan di dalam hayat. Puji Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita doa. Iya. Mari. Amen. Amin. Yesus, amen. Tuhan Yesus, amen. Ya, Tuhan Yesus. Amen. Ya, Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus. Ya. Amin. Dia sebagai musuh Allah. Ya. Sehingga mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Ya. Kami bisa kuat di dalam Tuhan. Nah. Dan tinggal di dalam Tuhan. Amin. Dan bahwa di dalam Engkau adalah yang raja di atas segala raja. Amin. Dan sehat itu akan dipatahkan oleh Tuhan. Kiranya pada persekutuan yang baik dengan Tuhan dan tinggal dalam merasa tertarik dan ingin tahu untuk hal-hal yang supernatural sehingga kepada siasat daripada si jahat. Amen. Pikiran kami supaya tidak disesatkan. Tuhan, kami bisa memakai pikiran yang diperbarui dalam Tuhan untuk mengekspresikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, dari yang mengikuti penghadapan ini semua merasakan kebenaran ini. Amen. Pelayanan yang baik bila menghadapi masalah. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pelatihan penggenapan malam ini. Penggenapan berikutnya. Setiap saudara-saudari memiliki kedambaan, diperlengkapi oleh firman kebenaran dan hayat. Kami tahu Tuhan bahwa kebenaran ini memimpin kami. Oh Tuhan, kepada kehendak hasrat hati-Mu. Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mengasihi penghidupan gereja. Tuhan, kami memiliki hati roh yang tunduk dan taat. Tuhan, kami mau terus berkoordinasi dengan segenap kaum saleh. Tuhan, bekerja sama untuk merampungkan hasrat hati-Mu.
berkati firman-Mu, juga berkati setiap saudara-saudari yang mendengarkan, yang mengikuti penggenapan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Puji. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. saudara-saudari. Tuhan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Amin.